Konon, ada cerita lama yang mengatakan ikan dulu memiliki lidah seperti manusia. Namun karena sesuatu, lidah itu diambil hingga ikan menjadi makhluk yang nyaris tak bersuara. Benarkah itu fakta? Atau sekedar kisah hikmah untuk manusia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rob yang menciptakan laut luas, langit tinggi, dan seluruh makhluk dengan hikmah sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kita agar selalu berbicara dengan ilmu dan menjaga lisan. Terima kasih sudah hadir di channel ini. Semoga setiap pembahasan di sini bisa menambah wawasan, memperkuat iman, dan membuat kita semakin kagum pada ciptaan Allah. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share agar semakin banyak manfaat yang bisa tersebar. Saudaraku, sebelum masuk ke kisahnya, penting kita pahami satu hal dulu. Dalam Islam, tidak ada dalil sahih yang menyebut ikan pernah kehilangan lidah sebagai hukuman atau kejadian tertentu. Secara ilmu biologi pun, ikan memang punya struktur mirip lidah. Hanya saja bentuknya berbeda dengan manusia. Jadi, kisah yang akan kita bahas ini bukan akidah, bukan hadis, bukan tafsir. Ini lebih seperti hikayat lama, cerita tradisi yang sering dipakai ulama atau orang tua dulu untuk menyampaikan pelajaran tentang menjaga ucapan. Dan kadang, hikmah bisa datang dari cerita sederhana. Dahulu, menurut kisah yang beredar di sebagian masyarakat pesisir, ikan digambarkan sebagai makhluk yang sangat banyak bersuara. Bukan suara seperti manusia tentu saja, tapi digambarkan mereka sering ribut di lautan, saling berebut, saling menyombongkan diri, bahkan sering mengeluh tentang rezeki yang mereka dapat. Sekali lagi, ini bahasa simbolik. Cerita lama sering memakai perumpamaan agar manusia mudah memahami pesan moral. Dalam hikayat itu, laut yang awalnya tenang menjadi gaduh, makhluk lain terganggu. Bahkan diceritakan sebagian makhluk laut menjadi takut karena kebisingan dan perselisihan yang terus terjadi. Hingga akhirnya, datanglah peringatan bahwa lisan adalah amanah, bahwa suara, ucapan atau ekspresi yang berlebihan bisa merusak ketenangan. Dalam cerita tersebut digambarkan, sejak saat itu ikan menjadi makhluk yang lebih banyak diam, seolah lidah mereka tidak lagi berfungsi seperti sebelumnya. Bukan dicabut secara fisik, tapi sebagai simbol bahwa diam kadang lebih selamat daripada ucapan yang tak terjaga. Seorang ulama lokal pernah menjelaskan kisah seperti ini kepada muridnya. Beliau berkata, "Jangan fokus pada apakah ikannya benar-benar kehilangan lidah. Fokuslah pada pesannya, karena Al-Quran sendiri sering menggunakan perumpamaan agar manusia berpikir." Dan memang benar, banyak ayat Al-Quran mengajak kita memperhatikan hewan, laut, langit, dan bumi bukan sekedar untuk ilmu pengetahuan, tapi untuk meningkatkan kesadaran spiritual. Allah berfirman, "Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, serta pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal." Artinya, setiap ciptaan Allah menyimpan pelajaran, termasuk ikan, makhluk yang tampak sederhana tapi keberadaannya sangat penting bagi manusia. Dari sisi fikih, ikan adalah salah satu makanan paling mudah dalam Islam, halal tanpa penyembelihan, bahkan bangkainya pun halal selama tidak membahayakan. Ini menunjukkan rahmat Allah. Allah tahu manusia membutuhkan makanan dari laut, maka syariat dibuat mudah. Dan menariknya, makhluk yang diberi kemudahan itu justru makhluk yang tidak banyak bersuara. Sedangkan manusia diberi lidah sempurna, kemampuan berbicara luar biasa, tapi justru sering bermasalah karena ucapan. Fitnah, gibah, dusta, ucapan kasar, bahkan kadang berbicara tentang agama tanpa ilmu. Padahal Nabi Muhammad SAW mengingatkan, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Hadis ini sederhana, tapi dalam sekali. Kalau tidak yakin ucapan kita membawa kebaikan, diam bisa jadi ibadah.
Maka sebagian orang tua dulu menggunakan kisah ikan tanpa lidah sebagai pengingat. Bukan untuk menetapkan akidah, tapi untuk mendidik adab. Karena seringkali manusia baru sadar setelah melihat contoh simbolik. Dan kalau kita renungkan, pesan kisah ini sangat relevan sekarang. Di era media sosial, orang mudah berkomentar tanpa pikir panjang. Informasi cepat menyebar tanpa verifikasi. Bahkan soal agama pun sering dibahas tanpa ilmu. Padahal lidah, termasuk tulisan dan komentar, akan dimintai pertanggungjawaban. Allah Maha mengetahui setiap kata. Maka ketika kita melihat ikan yang seolah diam di lautan, itu bisa menjadi refleksi. Bukan karena mereka dihukum, tapi karena manusia diingatkan, gunakan lidah untuk kebaikan, gunakan ucapan untuk zikir, gunakan kata untuk ilmu, bukan untuk menyakiti. Saudaraku, setelah kita memahami bahwa cerita tentang ikan kehilangan lidah bukan bagian dari dalil agama, sekarang kita masuk pada pembahasan yang justru jauh lebih penting. Bagaimana Islam memandang ikan dan hewan laut dari sisi fikih. Karena Islam bukan hanya agama spiritual, tapi juga agama yang mengatur kehidupan sehari-hari, termasuk soal makanan. Dan menariknya, ketika kita membahas ikan dalam Islam, kita akan menemukan satu kata kunci besar, kemudahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 96. Ayat ini menjadi dasar utama bahwa hewan laut, termasuk ikan, halal dimakan. Para ulama tafsir menjelaskan yang dimaksud mencakup hewan laut yang hidup di air, baik ditangkap hidup maupun ditemukan mati di laut. Ini berbeda dengan hewan darat. Kalau kambing, sapi, ayam harus disembelih sesuai syariat, menyebut nama Allah, memotong saluran tertentu, dan tidak menyiksa hewan. Kalau tidak, hukumnya haram. Tapi ikan, Allah memberi keringanan. Kenapa? Karena Allah Maha mengetahui kondisi hambanya. Bayangkan nelayan di tengah laut, mustahil mereka menyembelih setiap ikan satu persatu sesuai tata cara hewan darat. Itu akan menyulitkan manusia. Dan Islam bukan agama yang menyulitkan. Allah sendiri berfirman, Allah tidak menghendaki kesulitan bagimu, tetapi menghendaki kemudahan bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Disinilah kita melihat hubungan indah antara fikih dan ciptaan Allah. Ikan hidup di air, cara menangkapnya berbeda, maka hukumnya pun berbeda. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya para sahabat tentang air laut. Mereka khawatir karena membawa air tawar terbatas. Nabi menjawab, air laut itu suci dan bangkainya halal. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, hadis sahih. Ulama menjelaskan, bangkainya halal maksudnya hewan laut yang mati tanpa disembelih tetap boleh dimakan. Ini dalil kuat, dan ini juga menunjukkan betapa Islam realistis. Syariat turun bukan untuk memberatkan, tapi membimbing. Namun disinilah pentingnya ilmu fikih, karena ternyata ada perbedaan pendapat ulama soal beberapa jenis hewan laut. Mayoritas ulama seperti mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menghalalkan hampir semua hewan laut selama tidak berbahaya. Sedangkan mazhab Hanafi cenderung lebih hati-hati. Mereka lebih membatasi pada ikan saja, bukan semua hewan laut. Perbedaan ini bukan konflik, justru ini kekayaan khazanah Islam. Semua berdasarkan ijtihad ulama dari dalil yang sama. Dan dari sini kita belajar satu adab penting. Jangan mudah menyalahkan perbedaan fikih selama ada dalilnya. Sayangnya, di zaman sekarang, sebagian orang lebih cepat menyebarkan cerita sensasional daripada belajar fikih yang benar. Cerita tentang ikan tanpa lidah kadang dijadikan kisah agama, padahal tidak ada dalil. Padahal memahami halal haram makanan jauh lebih penting. Karena makanan halal mempengaruhi hati, ibadah, bahkan doa. Nabi Muhammad SAW pernah menceritakan seseorang yang berdoa lama, tapi makanannya haram, pakaiannya haram, maka doanya sulit dikabulkan. Artinya fikih makanan bukan hal kecil, ini urusan iman. Dan ikan sebagai salah satu makanan paling umum di dunia, terutama di negeri kita Indonesia, menjadi nikmat besar yang sering tidak disadari. Bayangkan masyarakat pesisir, ikan adalah sumber protein utama, murah, mudah didapat, bergizi tinggi. Semua ini bagian dari rahmat Allah.
Allah sendiri menyebut laut dalam Al-Quran sebagai sumber makanan dan perhiasan. Dialah yang menundukkan laut agar kamu dapat memakan darinya daging yang segar. Quran Surat An-Nahl ayat 14. Perhatikan kalimat ditundukkan. Artinya laut yang luas, dalam, dan berbahaya itu sebenarnya berada dalam kendali Allah. Manusia hanya mengambil manfaat. Maka seharusnya setiap makan ikan bukan sekedar kenyang. Tapi ingat, ini rizki dari Allah. Ini kemudahan dari Allah. Ini tanda kasih sayang Allah. Dan semakin kita memahami fikih makanan, semakin kita sadar bahwa Islam sangat memperhatikan kesejahteraan manusia. Tidak memberatkan, tidak membingungkan, tidak bertentangan dengan fitrah. Namun ada satu pelajaran lain yang sering dilupakan. Ketika Allah memudahkan sesuatu, bukan berarti kita boleh sembarangan makan. Tetap ada adab. Tidak berlebihan makan, tidak mudazir, tidak merusak laut, tidak serakah menangkap ikan. Karena manusia bukan pemilik bumi, kita hanya khalifah, penjaga. Dan ironisnya, sekarang justru manusia sering merusak laut. Overfishing, pencemaran, plastik, bom ikan. Padahal Allah sudah menundukkan laut untuk kita. Disinilah iman diuji. Apakah kita bersyukur atau justru merusak? Saudaraku, dari pembahasan ikan saja kita bisa sampai ke banyak pelajaran. Fikih makanan, hikmah penciptaan, adab menjaga lingkungan, dan tanggung jawab sebagai khalifah. Maka jangan anggap topik seperti ini remeh, karena dalam Islam memahami hal kecil dengan benar lebih baik daripada menyebarkan cerita besar tanpa dasar. Dan ingat, lidah manusia lebih berbahaya daripada lidah ikan. Kalau ikan salah ucapan, dampaknya kecil. Tapi kalau manusia salah bicara, apalagi soal agama, dampaknya bisa besar. Bisa menyesatkan, bisa menimbulkan fitnah, bahkan bisa menjadi dosa jariah jika terus disebarkan. Maka sebelum berbicara tentang agama, pastikan ada ilmu. Karena Islam dibangun di atas ilmu, bukan asumsi. Dan ilmu yang benar selalu membawa kita semakin kagum akan ciptaan Allah. Karena laut dalam Islam bukan sekedar mencari ikan. Laut adalah tanda kebesaran Allah yang berulang kali disebut dalam Al-Quran agar manusia mau berpikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dialah yang menundukkan lautan agar kamu dapat memakan darinya daging segar dan mengeluarkan darinya perhiasan yang kamu pakai." Quran Surah An-Nahl ayat 14. Ayat ini sederhana, tapi sangat dalam. Allah menyebut laut sebagai sesuatu yang ditundukkan. Artinya, laut yang luas, dalam, penuh misteri, sebenarnya berada dalam kendali Allah sepenuhnya. Manusia hanya diberi kesempatan mengambil manfaat. Bayangkan kalau laut tidak ditundukkan. Ombaknya bisa terus ganas tanpa henti. Ikan sulit ditangkap. Perahu tidak bisa berlayar. Tapi faktanya, laut bisa dilayari, ikan bisa ditangkap, bahkan menjadi sumber ekonomi jutaan manusia. Ini rahmat Allah yang sering kita anggap biasa. Padahal kalau kita renungkan, ikan yang setiap hari kita makan itu bagian dari tanda kekuasaan Allah. Dan menariknya, banyak ulama tafsir menjelaskan bahwa Allah sering menyuruh manusia melihat alam agar tumbuh rasa tawadu. Karena ketika melihat laut, manusia sadar dirinya kecil, ilmunya terbatas, kekuatannya terbatas. Dan kesadaran ini penting agar manusia tidak sombong. Ada satu ayat lain yang sering dibacakan para ulama ketika membahas laut. Dan tidaklah sama dua laut, yang ini tawar lagi segar, mudah diminum, dan yang lain asin lagi pahit. Dari masing-masing kamu makan daging segar. Quran Surah Fatir ayat 12. Ayat ini menunjukkan keajaiban lain. Air laut asin, air sungai tawar, bertemu tapi tidak bercampur sepenuhnya. Dan dari keduanya Allah tetap menyediakan ikan sebagai makanan manusia. Ini menunjukkan sistem penciptaan Allah sangat presisi. Tidak ada yang kebetulan, termasuk bentuk tubuh ikan, termasuk cara mereka hidup, termasuk organ seperti lidah yang kita bahas sejak awal. Semua sesuai kebutuhan makhluk itu. Dan ketika manusia memahami ini, seharusnya muncul rasa syukur. Bukan sekadar menikmati hasil laut, tapi sadar bahwa semua itu amanah. Namun saudaraku, ada satu hal yang sering dilupakan manusia modern. Ketika teknologi berkembang, manusia kadang merasa laut bisa dikuasai sepenuhnya.
Akhirnya muncul eksploitasi berlebihan, penangkapan ikan tanpa batas, pencemaran plastik, perusakan terumbu karang, bom ikan yang merusak ekosistem. Padahal dalam Islam, merusak alam termasuk perbuatan tercela. Allah berfirman, "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia." Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Ayat ini sangat relevan. Kerusakan laut hari ini bukan karena ikan kehilangan lidah, tapi karena manusia kehilangan kesadaran. Kesadaran bahwa bumi bukan milik kita. Kita hanya khalifah, penjaga sementara. Dan disinilah hubungan menarik antara fikih, akhlak, dan lingkungan. Fikih mengatur halal haram makan ikan. Akhlak mengatur cara kita bersyukur. Lingkungan mengingatkan kita agar tidak merusak. Semua saling terhubung. Bahkan sebagian ulama mengatakan, merusak alam bisa menjadi bentuk kufur nikmat, karena nikmat yang seharusnya dijaga, malah dihancurkan. Maka ketika kita makan ikan, seharusnya ada 3 kesadaran. Ini halal dari Allah, ini rizki dari Allah, ini amanah dari Allah. Kalau 3 kesadaran ini ada, insya Allah manusia tidak mudah merusak laut. Saudaraku, kembali ke kisah awal tentang lidah ikan. Mungkin kisah itu bukan fakta ilmiah, tapi hikmahnya tetap relevan. Makhluk laut hidup dalam sistem yang Allah atur rapi. Mereka tidak merusak habitat sendiri. Mereka tidak serakah. Mereka hidup sesuai fitrah. Sedangkan manusia, kadang diberi akal justru melampaui batas. Karena itu Al-Quran sering menegur manusia agar belajar dari alam. Bukan sekadar menikmati, tapi merenungkan. Imam Ibnul Qayyim pernah mengatakan, bahwa merenungi ciptaan Allah bisa menguatkan iman, sama seperti membaca ayat Al-Quran. Karena alam semesta adalah ayat kauniyah, tanda kebesaran Allah dalam bentuk ciptaan. Dan laut adalah salah satu ayat terbesar. Dalam, luas, penuh misteri. Dan ikan hanyalah sebagian kecil dari isinya. Namun dari makhluk kecil itu saja, kita sudah bisa belajar tentang fikih halal makanan ikan, tentang hikmah penciptaan, tentang adab menjaga lisan, tentang tanggung jawab menjaga bumi. Maka jangan remehkan hal kecil. Kadang satu ikan di piring makan kita bisa jadi pengingat besar bahwa Allah Maha Memberi, bahwa manusia harus bersyukur, bahwa setiap nikmat akan dimintai pertanggungjawaban, dan bahwa lisan manusia yang jauh lebih sempurna daripada organ apapun pada ikan harus dijaga sebaik-baiknya. Karena jika tidak, bukan ikan yang kehilangan lidah secara simbolik, tapi manusia yang kehilangan kebijaksanaan dalam menggunakannya. Dan itu jauh lebih berbahaya. Kalau sejak awal kita membahas kisah hikmah tentang ikan yang digambarkan lebih banyak diam, maka sebenarnya arah pelajaran itu bukan pada ikan, tapi pada manusia. Karena manusia diberi nikmat lisan yang sempurna. Dengan lisan, manusia bisa membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, menyampaikan ilmu, menguatkan orang lain, berdakwah di jalan Allah. Namun, lisan yang sama juga bisa menjadi sumber masalah besar. Fitnah, gibah, dusta, cacian, provokasi. Semua bermula dari kata, dan Islam sangat serius dalam masalah ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu kata tanpa dipikirkan, dan karena itu ia terjatuh ke dalam neraka lebih jauh dari jarak timur ke barat." Hadis Bukhari dan Muslim. Hadis ini membuat banyak ulama sangat berhati-hati berbicara. Imam Malik, seorang ulama besar, pernah ditanya puluhan pertanyaan, tapi sebagian besar beliau jawab, "Saya tidak tahu." Bukan karena tidak berilmu, tapi karena takut salah bicara tentang agama. Ini pelajaran besar bagi kita hari ini. Di era media sosial, orang kadang lebih cepat berbicara daripada berpikir. Bahkan soal agama pun sering dikomentari tanpa ilmu. Padahal Allah sudah mengingatkan dalam Al-Quran, "Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya." Surat Al-Isra ayat 36. Ayat ini bukan hanya soal akidah,
tapi juga ucapan sehari-hari. Kalau tidak yakin benar, lebih baik diam. Saudaraku, menjaga lisan dalam Islam bukan sekedar sopan santun. Ini bagian dari fikih akhlak. Bahkan sebagian ulama mengatakan, menjaga lisan adalah tanda kesempurnaan iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam." Hadis ini singkat, tapi mencakup seluruh adab berbicara. Ada 3 pilihan: berkata baik, diam jika ragu, atau belajar dulu sebelum bicara. Tidak ada opsi bebas bicara tanpa tanggung jawab. Menariknya, banyak dosa besar justru terkait lisan. Ghibah, namimah, dusta, sumpah palsu, fitnah agama. Ghibah saja dalam Al-Quran diumpamakan seperti memakan bangkai saudara sendiri. Perumpamaan ini keras sekali, karena Allah ingin manusia sadar betapa bahayanya ucapan. Dan kalau kita renungkan, sering konflik keluarga, pertemanan, bahkan masyarakat luas bermula dari kata. Bukan tindakan fisik, tapi ucapan. Kembali ke kisah simbolik ikan tadi. Makhluk laut hidup dalam keteraturan Allah. Mereka tidak diberi tanggung jawab moral seperti manusia. Tidak ada dosa ghibah bagi ikan. Tidak ada dosa fitnah bagi ikan. Tapi manusia, setiap kata dicatat malaikat. Tidak ada yang terlewat. Allah berfirman, tidak ada satu kata pun yang diucapkannya, melainkan ada malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Surat Qaf ayat 18. Ayat ini sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Padahal kalau benar-benar sadar malaikat mencatat setiap ucapan, mungkin kita akan jauh lebih hati-hati. Saudaraku, ulama salaf dulu sangat menjaga lisan. Ada yang mengatakan, kalau ucapanmu bukan zikir, bukan ilmu, bukan amar makruf, maka diam lebih selamat. Bukan berarti Islam melarang berbicara. Tidak, Islam justru mendorong dakwah dan komunikasi. Tapi ada adabnya, ada tanggung jawabnya, dan ada ilmunya. Sekarang coba kita refleksi. Di zaman sekarang, komentar pedas mudah viral, gosip cepat menyebar, hoaks sering dipercaya tanpa tabayun. Padahal dalam Islam, tulisan juga bagian dari lisan. Postingan, komentar, caption, semua bisa menjadi pahala atau dosa. Dan justru ujian terbesar umat sekarang salah satunya ada di sini. Saudaraku, mungkin inilah hikmah terdalam dari kisah ikan tanpa lidah yang sering diceritakan orang tua dulu. Bukan fakta biologis, bukan akidah, tapi pengingat moral, bahwa diam kadang lebih aman daripada berbicara tanpa kendali. Bahwa Allah memberi manusia lidah bukan sekedar alat berbicara, tapi amanah ibadah. Dan kualitas iman seseorang sering terlihat dari ucapannya. Maka mari kita renungkan, sudahkah lisan kita lebih banyak zikir daripada keluhan? Lebih banyak ilmu daripada gosip? Lebih banyak doa daripada celaan? Kalau belum, masih ada waktu memperbaiki. Karena selama lidah masih bisa bergerak, pintu taubat masih terbuka. Dan Allah Maha Pengampun. Saudaraku, jika laut yang luas saja tunduk pada aturan Allah, jika ikan yang sederhana saja hidup sesuai fitrah, maka manusia yang diberi akal, iman, dan lisan sempurna seharusnya lebih mampu menjaga diri. Karena pada akhirnya, bukan ikan yang akan ditanya di akhirat tentang ucapannya, tapi kita. Saudaraku, perjalanan kita dari awal pembahasan ini sebenarnya dimulai dari sesuatu yang sederhana. Pertanyaan tentang ikan dan lidahnya. Dari situ kita masuk ke kisah hikmah yang beredar di masyarakat, lalu melihatnya dari sudut ilmu, fikih, tafsir Al-Quran, hingga akhirnya sampai pada satu titik penting tentang tanggung jawab lisan manusia. Dan justru disitulah inti pelajarannya. Bukan pada ikan, bukan pada laut semata, tapi pada diri kita sendiri.
Karena Islam selalu mengajak manusia bukan sekadar tahu, tapi merenung. Bukan sekadar mendengar cerita, tapi mengambil ibroh. Jika kita ingat kembali, tidak ada dalil sahih yang menyebut ikan pernah kehilangan lidah sebagai hukuman atau peristiwa tertentu. Itu hanyalah kisah tradisi, hikayat lama yang dipakai sebagian orang tua untuk mengingatkan manusia tentang bahaya ucapan. Namun meskipun bukan fakta agama, pelajaran moralnya tetap kuat, bahwa lidah, sekecil apapun, bisa menjadi sebab keselamatan atau penyesalan. Dan justru manusia yang diberi lidah sempurna, akal dan iman, memiliki tanggung jawab jauh lebih besar dibanding makhluk lain. Allah menciptakan manusia bukan tanpa tujuan. Setiap nikmat ada amanahnya. Setiap kemampuan ada hisapnya, termasuk kemampuan berbicara. Saudaraku, coba kita jujur pada diri sendiri. Berapa banyak kata yang sudah kita ucapkan hari ini? Berapa yang menjadi zikir? Berapa yang menjadi doa? Berapa yang menjadi ilmu? Dan berapa yang mungkin justru melukai orang lain tanpa kita sadari? Kadang dosa lisan terasa ringan karena tidak terlihat. Tidak seperti mencuri, tidak seperti memukul, tapi dampaknya bisa jauh lebih panjang. Satu kalimat bisa mematahkan semangat seseorang. Satu komentar bisa merusak persaudaraan. Satu hoaks bisa menimbulkan fitnah luas. Itulah sebabnya para ulama sangat menekankan adab lisan. Imam Syafi'i pernah berpesan agar seseorang berpikir sebelum berbicara. Jika ucapan membawa manfaat, silahkan bicara. Jika ragu, diam lebih baik. Nasihat ini sederhana, tapi kalau diterapkan, insya Allah banyak masalah hidup bisa berkurang. Dan menariknya, ketika kita melihat laut, tempat hidup ikan, kita juga belajar ketenangan. Laut luas, dalam, terkadang bergelombang, tapi tetap dalam kendali Allah. Begitu juga seharusnya hati manusia. Tenang, tidak mudah tersulut, tidak mudah mengeluarkan kata tanpa pertimbangan. Karena ketenangan hati sering terlihat dari ketenangan lisan. Orang yang hatinya penuh zikir biasanya ucapannya lembut. Sebaliknya, hati yang gelisah sering melahirkan kata kasar. Saudaraku, Allah memberi kita 2 telinga dan 1 mulut. Sebagian ulama mengatakan ini isyarat agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Lebih banyak belajar daripada mengomentari. Lebih banyak memahami daripada menghakimi. Apalagi di zaman sekarang, informasi begitu cepat. Kadang kita belum selesai memahami, sudah tergoda berkomentar. Padahal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tabayun, memastikan kebenaran sebelum menyampaikan sesuatu. Ini penting sekali, karena salah bicara soal agama bukan sekadar salah informasi, tapi bisa berdampak pada iman orang lain, dan itu tanggung jawab besar. Saudaraku, dari kisah ikan ini kita bisa mengambil beberapa hikmah besar. Pertama, Islam mengajarkan kita berbicara dengan ilmu. Jangan mudah menyandarkan cerita pada agama tanpa dalil. Kedua, ciptaan Allah selalu penuh hikmah. Laut, ikan, bahkan hal kecil sekalipun bisa menjadi pengingat iman. Ketiga, lisan manusia adalah amanah besar. Bisa menjadi jalan pahala luar biasa, tapi juga bisa menjadi sebab dosa panjang. Keempat, menjaga lisan bukan hanya soal sopan santun, tapi bagian dari ibadah. Dan kelima, setiap nikmat, termasuk kemampuan bicara, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Saudaraku, selama kita masih hidup, masih ada kesempatan memperbaiki diri. Kalau dulu lisan kita sering salah, kita bisa mulai memperbaiki. Lebih banyak zikir, lebih banyak doa, lebih banyak kata baik, lebih sedikit komentar negatif. Tidak harus langsung sempurna, yang penting terus berusaha. Karena Allah melihat proses, bukan hanya hasil, dan Allah Maha Pengampun bagi hamba yang mau memperbaiki diri. Akhirnya, semoga kisah dan pembahasan ini bukan sekadar cerita yang lewat begitu saja. Semoga bisa menjadi pengingat bahwa nikmat sekecil lidah pun punya tanggung jawab besar. Jika ikan yang hidup di laut saja mengikuti aturan Allah tanpa protes, maka manusia yang diberi iman, akal dan wahyu seharusnya lebih mampu menjaga diri, termasuk menjaga lisan. Karena bisa jadi keselamatan seseorang bukan karena banyak amal besar, tapi karena ia mampu menjaga kata-katanya. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir.
Semoga Allah memberikan kita lisan yang selalu berzikir, hati yang tenang, dan ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share, agar semakin banyak kisah penuh hikmah yang bisa kita renungkan bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.